warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Mas Dosen Production, media informasi bagi dosen dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang akan mengupas tuntas topik seputar Tridharma Perguruan Tinggi dan dinamika kehidupan kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo adik-adik mahasiswa. Kali ini Mas dosen kembali menyapa adik-adik mahasiswa setelah sekian lama dengan kesibukan Mas dosen sempat menyapa adik-adik mahasiswa sekalian. Pada konten Mas dosen production kali ini, Mas dosen akan mencoba menjelaskan apa-apa saja sih yang diperhatikan atau dinilai dosen pada waktu ujian skripsi. Setidaknya ada 4 hal penilaian dosen saat sidang skripsi yang wajib adik-adik mahasiswa ketahui agar ujian skripsinya berjalan dengan baik, lancar, dan sukses dan mendapat hasil yang maksimal. Jadi poin yang pertama adalah presentasi, bagaimana adik-adik mahasiswa mempresentasikan skripsinya dengan baik, itu nanti akan menjadi penilaian. Yang poin kedua adalah naskah skripsi. Naskah skripsinya seperti apa? Naskah skripsi yang baik itu yang seperti apa yang akan mendapat penilaian maksimal. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan dalam menjawab pertanyaan. Ini sangat penting. Jadi kepercayaan diri adik-adik mahasiswa dalam menjawab pertanyaan yang diberikan dosen itu akan memberi impresi atau kesan yang baik ataupun tidak baik, dan itu akan berpengaruh kepada nilai yang akan diberikan oleh sang dosen. Kemudian yang keempat itu adalah etika ya. Jadi etika akademik, artinya etika komunikasi, bagaimana cara mahasiswa berkomunikasi dengan dosen selama proses bimbingan, kemudian juga etika selama di dalam ruangan sidang ya. Jadi untuk lebih jelasnya Mas dosen akan jelaskan satu persatu. Perhatikan tabel berikut. Yang pertama adalah tentang presentasi. Jadi siapkan presentasi adik-adik mahasiswa secara maksimal untuk mendapatkan kesan pertama yang baik. Karena kesan pertama itu sangat penting, karena kadang-kadang dosen itu melihat atau menilai kemampuan atau kualitas mahasiswa itu dari kesan pertama. Bagaimana kesan pertama adik-adik yang bisa berikan kepada dosen itu akan berpengaruh kepada bagaimana dosen itu menilai performa atau kualitas yang adik-adik mahasiswa miliki. Kemudian yang kedua, saat melakukan presentasi, tunjukkan bahwa adik-adik mahasiswa memahami keseluruhan konten yang dijelaskan. Artinya adik-adik mahasiswa harus percaya diri menjelaskan dengan tegas, dengan lugas, dengan jelas tentang konten, tentang materi atau tentang skripsi yang adik-adik mahasiswa sudah kerjakan. Kemudian selain kemampuan presentasi pada saat ujian, poin yang kedua atau hal yang kedua yang dinilai adalah naskah skripsi. Ya, jadi PD saja belum tentu, belum cukup ya. Confidence saja, presentasi bagus juga belum cukup. Harus disertai dengan naskah disertasi atau naskah skripsi yang baik ya, naskah tesis, skripsi atau disertasi yang baik. Naskah yang baik itu seperti apa? Jadi pastikan bahwa adik-adik mahasiswa telah mengecek kebenaran dari substansi, konten, dan penulisan sebelum adik-adik mengirimkan draft tugas akhir atau skripsi kepada dosen penguji. Jadi pastikan jangan sampai ada kesalahan pengetikan, ada kesalahan format, ada kesalahan penggunaan bahasa, tata bahasa, dan sebagainya. Jadi zero toleran terhadap kesalahan. Formatnya harus cantik, bahasanya harus jelas, tidak ada kesalahan pengetikan, tidak ada typo. Naskah itu nanti akan dinilai oleh Bapak Ibu dosen. Kalau sudah naskahnya bagus, dengan bahasa yang bagus, tidak ada typo, jelas, right to the point, itu akan menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu dosen untuk memberikan nilai naskah skripsinya dengan nilai yang maksimal. Kemudian hal yang ketiga selain naskah skripsi adalah kemampuan dalam menjawab pertanyaan ya. Di dalam tabel ini kita lihat yang pertama, jawablah pertanyaan dengan percaya diri tanpa ragu-ragu. Jika adik-adik telah mengetahui jawabannya ya. Jadi kalau sudah tahu jawabannya harus percaya diri, jangan ragu-ragu,
jawab dengan tegas dan jelas. Kemudian yang kedua, jawablah pertanyaan yang diajukan, jangan memberikan jawaban yang melebar kemana-mana atau langsung saja menjawabnya straight to the point. Jadi kadang-kadang kalau adik-adik mahasiswa tidak paham dengan pertanyaannya, cenderung akan muter-muter. Saran Mas dosen, lebih baik adik menjawab straight to the point, jawab apa adanya, sejelas-jelasnya, dan jangan muter-muter, karena itu akan mengesankan bahwa adik-adik mahasiswa tidak paham dengan pertanyaan dan tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian, cermati pertanyaan dengan baik. Sebelum menjawab, cermati pertanyaan dengan baik, jangan sampai salah tangkap apa yang ditanyakan, lain pula yang dijawab. Jadi seperti itu. Adik-adik harus mencermati pertanyaan yang ditanyakan dan jawab dengan hati-hati. Kemudian, yang selanjutnya, jika tidak mengerti tentang pertanyaan yang diajukan, adik-adik boleh meminta dosen penguji mengulangi pertanyaan dengan cara yang sopan. Jadi kadang-kadang kita nervous, mungkin waktu dosen bertanya kita nggak fokus, terus kita tidak paham apa yang dosen tanyakan. Adik-adik mahasiswa bisa saja dengan sopan minta, Pak, Ibu, tolong maaf tadi kurang jelas, mohon diulangi pertanyaannya maksudnya apa, dan sebagainya. Tapi tetap dengan kata kunci dengan sopan. Adik-adik mahasiswa boleh mengajukan permintaan pertanyaan yang diulang, tapi permohonannya harus dilakukan dengan sopan. Oke, kemudian poin keempat, selain presentasi, kemudian naskah skripsi, kemudian kemampuan dalam menjawab pertanyaan, yang poin keempat adalah etika akademik. Etika akademik ini ada dua hal. Yang pertama, etika selama proses pembimbingan, yang kedua etika selama di dalam ruangan sidang, ya. Jadi bagi mahasiswa yang masih bimbingan, untuk selalu menjaga etika dan hubungan baik dengan dosen pembimbing. Jadi hubungannya harus dijaga, moodnya harus dijaga, komunikasinya juga harus dijaga, tahu kapan waktu yang tepat untuk bimbingan, kapan waktu yang tepat untuk bertanya, dan kapan waktu yang tepat untuk jaga jarak, dan waktu yang tepat untuk misalnya tidak mengganggu dosen karena dosen sedang ada kesibukan yang lain. Kemudian ketika proses ujian dilaksanakan, pastikan saudara selalu memberi kesan dan etika baik selama melakukan komunikasi dengan para dosen penguji. Jadi komunikasi pada saat di ruang sidang, etika saat di ruang sidang itu sangat menentukan, karena terkadang dosen kalau misalnya melihat mahasiswa secara kemampuan, mahasiswa yang bersangkutan itu kemampuannya dirasa masih kurang, tetapi etikanya baik, cara komunikasinya baik, mahasiswa itu sopan, santun, itu akan mendapat penilaian tersendiri, dan itu percaya tidak percaya akan bisa membantu meningkatkan nilai yang akan adik-adik mahasiswa peroleh pada saat ujian skripsi. Jadi yang pertama ada 4 hal. Yang pertama adalah presentasi, bagaimana adik-adik harus mempresentasikan skripsinya dengan baik. Kemudian naskah skripsinya, dokumen yang harus disiapkan waktu ujian itu juga harus dengan kualitas yang baik. Kemudian kemampuan dalam menjawab pertanyaan itu juga harus dilakukan dengan baik. Dan yang keempat adalah etika akademik, baik selama proses pembimbingan maupun selama proses ujian berlangsung di dalam ruangan. Jadi dengan memahami 4 hal tersebut, insya Allah adik-adik mahasiswa akan mendapatkan hasil ujian skripsi nilainya dengan baik, ujian skripsinya akan berjalan dengan lancar, dan Bapak Ibu dosen juga akan merasa puas, dan adik-adik akan mendapatkan nilai skripsi atau ujian tugas akhir dengan nilai yang maksimal. Terima kasih, semoga sukses untuk adik-adik mahasiswa. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.